wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat? Ada yang merasa lapar? Ada yang merasa ngantuk? Ada juga. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran atau aktivitas di sekolah, jangan lupa kita sarapan terlebih dahulu. Kalau kita tidak sarapan, kemungkinan tubuh kita akan kekurangan energi untuk beraktivitas. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, Ibu lihat kondisi ruang kelas kita sudah bersih. Ibu ucapkan terima kasih kepada petugas piket hari ini yang telah melaksanakan piketnya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kondisi ruang kelas kita nyaman untuk kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu teman-teman ya. Semua siap. Berdoa mulai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membantu teman-temannya untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Baik, karena hadir semua, coba Ibu panggil beberapa dulu. Ahmad Rivaldi, M. Bima Al-Furqon, Raditya. Ada yang merasa belum diabsen? Sudah ya, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya kita sudah membahas tentang energi. Ya, jadi energi itu ada macam-macam bentuknya. Kemudian ada perubahan bentuknya juga ada. Nah, macam-macam energi, misalnya nih kemarin kita sudah membahas masalah energi listrik. Nah, ini salah satu dari macam-macam energi. Energi yang lain masih ada energi potensial, ada energi mekanik, ada energi kinetik, seperti itu. Tapi minggu lalu kita sudah membahas materi energi listrik dan perubahan bentuk energi listrik. Jadi ternyata energi listrik ini bisa berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Dan ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi energi masih kita lanjutkan pada hari ini. Masih berkaitan tentang energi. Tapi sebelumnya nih, sebelum memasuki materi pada hari ini masalah energi, ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus belajar materi energi? Ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar materi energi? Tahu nggak? Kenapa kita harus belajar materi energi? Apa sih fungsinya? Ada yang berani mencoba menjawab? Berguna nggak ya untuk kehidupan sehari-hari kita untuk belajar materi energi? Kira-kira berguna nggak materi energi untuk kehidupan sehari-hari kita? Berguna. Coba salah satu contohnya, manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa bantu jawab? Salah satu bentuk energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan Rizky Isa. Energi listrik. Kita manfaatkannya dalam bentuk apa? Misalnya energi listrik dimanfaatkan untuk apa oleh Rizky Isa? Untuk mengecas HP. Oke, betul sekali. Coba beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke. Yang lain, selain
selain Rizky Isa ada yang bisa memberikan contoh manfaat energi di kehidupan sehari-hari? Tadi kata Rizky Isa, energi listrik Bu digunakan untuk ngecas HP. Ya betul ya, energi listrik digunakan untuk ngecas HP karena memang kebutuhan HP kita ini sumber energinya dari energi listrik. Yang lain coba. Ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan Surya. Energi matahari. Energi matahari. Fungsinya untuk apa nih? Contohnya HP itu menjemur pakaian. Oke, pintar sekali. Oke, beri tepuk tangan nih. Ada lagi? Ada Apa? sumber vitamin. Sumber vitamin. Oke, betul sekali. Ada lagi? Oke, 2. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Surya. Oke ya. Itu contoh selanjutnya pemanfaatan energi. Ternyata energi selain energi listrik yang disebutkan Rizky Isa, Surya menyebutkan energi matahari berfungsi untuk kita. Bisa untuk menjemur pakaian atau bisa menyalurkan bentuk vitamin ke dalam tubuh kita. Nah, ini contoh-contoh sumber energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba nih perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan. Kita lihat di PowerPoint ini, ada yang tahu materinya apa nih? Ada yang tahu nggak materi apa ini? Iya, energi dan perubahannya. Kemudian pernah lihat gambar ini yang Ibu tampilkan? Di Indonesia ini surganya energi terbarukan. Jadi materi kita nanti hari ini nih, di Indonesia ini surganya energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan? Oke, sebelum kita ke materi hari ini, silahkan dilihat. Nah, perubahan bentuk energi ini kemarin sudah Ibu sampaikan pada minggu pertemuan sebelumnya, bahwa energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ini, pemanfaatannya itu adalah dikonversi energinya. Perubahan bentuk energinya lah yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, ada beberapa peralatan elektronik rumah tangga. Ini apa ini nak namanya? Magicom. Kalau ini? Radio. Ini? Gitar. Kipas. Lampu. Pernah lihat semua? Ini di rumahnya ada? Ada nggak? Paling ini ada. Ini pasti ada ya di rumahnya ya. Nah, ini terjadi perubahan bentuk energi apa nih? Listrik panas. Oke, energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini contoh perubahan energi, bentuk energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Jadi di sini ada 6, ada contohnya ada energi kimia menjadi listrik, energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, energi listrik menjadi energi kalor, contohnya Magicom, energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu, energi listrik menjadi bunyi, contohnya radio, gitar, energi gerak menjadi bunyi, gitar. Oke ya, ini beberapa contoh perubahan bentuk energi. Sekarang silahkan perhatikan video yang Ibu tampilkan. Disimak baik-baik, ditonton, diperhatikan. Oke? Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Kita tahu nih bersama-sama kita akan memasuki era teknologi masa depan di mana energi baru yang ramah lingkungan ini menjadi pilihan yang tidak terbantahkan. Betul, banyak sekali kemudian energi alam yang melimpah. Kalau saya lihat ada air dan juga matahari. Nah, matahari dimanfaatkan oleh para anak-anak atau siswa SMK di Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka membuat kendaraan prototipe dengan bertenagakan surya. Dilatar belakangi keinginan untuk memanfaatkan energi panas matahari, pengganti energi fosil yang tentunya juga ramah lingkungan, siswa-siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan di Kulon Progo, Yogyakarta berinovasi membuat prototipe kendaraan roda 4 menggunakan tenaga panas matahari. Kendaraan listrik tenaga surya ini merupakan inovasi karya siswa dari beberapa bidang mata pelajaran antara lain fisika, ilmu teknologi, ilmu mesin, dan matematika. Kendaraan yang ditujukan untuk aktivitas santai seperti kendaraan golf, patroli di area Car Free Day, atau sebagai kendaraan inspeksi bergerak dengan memanfaatkan energi panas matahari yang diubah menjadi energi listrik. Energi matahari didapat melalui panel surya yang diletakkan di atas kendaraan.
yang kemudian disimpan ke aki untuk dapat disalurkan menggerakkan roda pada kendaraan. Dalam eksperimen ini, sekali pengisian daya memerlukan waktu hingga 16 jam agar mobil dapat berjalan selama 4,5 jam dengan kecepatan antara 30 hingga 40 km per jam. Kerja mobil listrik ini menggunakan panel surya. Panel surya itu memanfaatkan sinar matahari. Perbedaannya ramah lingkungan, tidak bising, tidak polusi udara. Lamanya daya pengisian disebabkan lantaran saat ini baru terdapat satu panel yang digunakan. Jika panel surya ditambahkan, maka pengisian daya akan lebih cepat dan durasi perjalanan pun menjadi lebih lama. Namun setelah ini kita sempurnakan nanti, ke depannya kita berharap untuk mengarah ke mengacu ke speednya, seperti racing dan sebagainya. Tentu kita juga berharap ada respon yang positif dari pemerintah ataupun berbagai macam stakeholder untuk bersama-sama menangkap peluang ini sehingga sebagai mobil karya anak bangsa yang murni ini tentu bisa menjadi tuan rumah lah di negeri sendiri. Pihak sekolah berharap kendaraan dengan menggunakan tenaga surya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Putut Karangjati, Metro TV. Oh, maaf. Oke, sudah ditonton videonya? Oke, kira-kira nih dari video yang kalian tonton, kalian nonton apa ya tadi di video ini ya? Ada yang bisa menjelaskan? Apa yang ditonton? Mobil tenaga surya. Berarti mobil tenaga surya ini nggak pakai BBM nih? Enggak. Betul? Kemudian dia bisa digerakkannya pakai apa? Pakai panel surya. Keren nggak mobilnya? Oke, ternyata dari video yang kita tonton tadi, siswa-siswa SMK dari Jawa sana sudah membuat yang namanya mobil tenaga surya. Untuk dimanfaatkannya dalam bentuk apa? Ya ternyata nih, sumber energi dari mobil yang biasanya kita tahu itu kan dari BBM ya. Nah, BBM ini kan akhir-akhir ini sudah mengalami yang namanya kelangkaan. Benar ya? Oke, jadi mereka berinisiatif membuat mobil tenaga matahari tanpa menggunakan BBM. Dan harapan ibu nanti, ke depannya kalian juga bisa seperti ini. Oke ya, jadi materi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan video tadi. Jadi sebelum memasuki materi hari ini, silakan perhatikan. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Jadi yang pertama, kalian bisa tahu apa itu yang dimaksud dengan energi terbarukan. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat menentukan sumber-sumber energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis sumber-sumber energi yang bisa kita manfaatkan dan perubahan bentuknya juga kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, kalian mampu menyajikan ide atau gagasan sebagai penanggulangan sumber energi yang tidak dapat diperbarui menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Setelah mampu menyajikan ide atau gagasan, kalian mampu juga mengkomunikasikan ke semua untuk ide yang kalian punya atau gagasan yang kalian miliki terkait penanggulangan masalah energi yang tidak dapat diperbarui. Sebelum kita memasuki materi hari ini, penilaian yang akan ibu nilai dalam pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi sikap kalian selama berdiskusi, selama bekerja kelompok, kemudian selama proses pembelajaran akan ibu nilai. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan kalian mengenai materi hari ini pun akan ibu nilai. Nanti di akhir pembelajaran ada soal harian yang harus diisi, itu pun masuk ke nilai pengetahuan. Dan yang ketiga keterampilan. Jadi keterampilan juga di sini nanti akan ibu nilai ya. Keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas, kemudian keterlibatan kalian dalam mengerjakan tugas,
sumbangsih sarannya itu akan Ibu nilai. Jadi sebelum memasuki materi pada hari ini, silahkan disimak video lagi nih, ada video lagi nih. Kelangkaan BBM jenis Pertamax, Pertalite, dan Solar terjadi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pasokan BBM habis hingga berhari-hari. Ketika pasokan baru datang, langsung terjadi antrian panjang konsumen di SPBU. Inilah kondisi Kamis pagi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Konsumen antri membeli BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax. Pasokan dua jenis BBM tersebut baru saja tiba di SPBU ini. Ini yang memicu antrian panjang pembeli. Karena sebelum pasokan baru datang, terjadi kekosongan Pertamax hingga selama 5 hari. Jadi selama ini kosong Pertamax? Kosong. Warga susah nyari Pertamax nih? Iya. Terus begitu datang langsung diserbu atau gimana? Diserbu oleh warga. Oleh mahasiswa. Ini nggak lama habis nih, berapa jam nih habisnya nih? Paling 1 hari habis yuk. Jadi nggak ada lagi habis itu ya? Nggak ada lagi. Nah terus kemudian kelangkaan Pertamax udah berapa lama? 5 hari. 5 hari nih? Iya. Baru Ini baru ada dia. Baru ada ya? Iya. Kemudian kendalanya apa sih Pak? Akses jalan dia. Karena akses jalan rusak, mungkin itulah kendalanya dia. Selain Pertalite dan Pertamax, BBM jenis Solar juga terganggu pasokannya ke sejumlah SPBU di kabupaten ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Oke, tadi dari video yang ditonton nih, informasi apa yang kalian peroleh? Coba angkat tangan, informasi apa yang kalian peroleh dari video yang tadi sudah ditonton? Oke, coba Bima. Oke, apa informasi apa yang diperoleh dari video yang tadi ditonton? Oke, kelangkaan BBM. Beri tepuk tangan dulu dong sama Bimanya. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Bima. Ternyata nih dari video yang sudah ditonton tadi, salah satu masalah kita saat ini adalah kelangkaan sumber minyak untuk BBM kendaraan ataupun untuk yang lainnya. Jadi sebelum kita memasuki materi video selanjutnya lagi nih, Ibu terangkan terlebih dahulu bahwa yang namanya energi itu butuh yang namanya sumber energi. Jadi sumber energi kita ini ada 2. Ada sumber energi yang dapat diperbarui dan ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini sebagai salah satu contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini contohnya adalah BBM. Alam ini akan memproses minyak bumi akan lama, sehingga prosesnya ini susah untuk diperbarui dalam waktu yang cepat. Nah, selain minyak bumi, sumber energi yang tidak dapat diperbarui, contohnya ada yang tahu yang lain selain minyak bumi? Oke, contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang lain selain minyak bumi. Oke? Nuklir, betul sekali ya. Nuklir merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dengan waktu yang cepat. Jadi untuk mengatasi masalah dari video ini dibutuhkan yang namanya energi yang dapat diperbarui. Dan ternyata di alam kita ini ada berbagai macam sumber energi yang dapat diperbarui yang kalau kita manfaatkan hasilnya sungguh luar biasa. Contohnya apa? Contohnya sumber energi yang kita pakai untuk menghidupkan listrik ini berasal dari mana nih? Listrik kita ini berasal dari mana yang kita pakai? Dari mana? Token. Ya betul, memang harus diisi tokennya biar listriknya nyala ya. Sumbernya dari mana sumbernya? Dari PLN, betul. PLN itu dapatnya dari mana? PLTA. PLTA. Apa kepanjangan PLTA?
Pembangkit listrik tenaga air. Berarti sumbernya dari mana? Air. Oke, beri tepuk tangan untuk kelas kita dulu semua. Sudah ngantuk belum? Ngantuk ya. Jadi ketika nanti pas proses pembelajaran ibu bilang halo, maka jawabannya hai. Oke, ketika ibu bilang hai, jawabannya halo. Halo, coba ibu tes dulu. Halo, halo, hai. Hai, halo. Oke, konsentrasinya masih tetap bagus ya. Oke, tadi betul sekali yang disampaikan oleh teman-temanmu ya. Jadi sumber energi yang dapat diperbarui salah satunya adalah sumber energi listrik yang berasal dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, coba perhatikan, dari PLTA pun ternyata ada masalah. Perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Padamnya aliran listrik yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada hari Minggu kemarin tentu berdampak cukup besar bagi masyarakat. Namun peristiwa serupa pernah pula terjadi di beberapa negara di dunia, bahkan dengan skala nasional yang berdampak pada ratusan juta orang. Dan inilah kisah sederet peristiwa kejadian listrik padam atau blackout terparah yang pernah terjadi di dunia. Peristiwa blackout atau padamnya aliran listrik massal pernah terjadi di India pada 30 hingga 31 Juli 2012 lalu dan menjadi yang terparah sejauh ini sepanjang sejarah, di mana sekitar 20 negara bagian India mengalami kelumpuhan total akibat terhentinya pasokan listrik. Sekitar 670 juta orang yang merupakan sekitar 9% populasi dunia turut terdampak akibat listrik padam tersebut. Padamnya listrik berskala nasional tersebut juga menyebabkan jaringan transportasi terhenti dengan ratusan perjalanan kereta terlantar dan pasokan air terputus. Selain itu, banyak pula lampu pengatur lalu lintas yang padam sehingga terjadi kemacetan di mana-mana. Namun dampak yang paling parah terjadi di negara bagian Benggala Barat, di mana sekitar 200 penambang terjebak di 3 poros batu bara yang memiliki kedalaman 700 meter atau 3.000 kaki di bawah tanah karena mesin pengangkutnya tidak berfungsi. Selain di India, insiden listrik padam terparah juga pernah terjadi di Bangladesh. Peristiwa yang berlangsung pada 1 November 2014 tersebut akibatnya dirasakan oleh 160 juta penduduk Bangladesh kala itu. Pemadaman listrik berskala luas melanda Bangladesh karena pasokan daya listrik dari India terhenti akibat kerusakan jaringan. Kendati demikian, rumah sakit terbesar di ibu kota Dhaka, pabrik-pabrik garmen menjadi kawasan yang tetap beroperasi, di mana mereka terpaksa menggunakan daya listrik cadangan atau genset. Peristiwa ini berimbas terhadap aktivitas masyarakat setempat dari berbagai sektor yang harus bertahan cukup lama tanpa adanya aliran listrik. Selain wilayah-wilayah pemukiman, kantor Perdana Menteri dan gedung parlemen pun gelap gulita karena ikut terdampak pemadaman listrik. Pemadaman listrik berskala nasional pernah dirasakan pula oleh masyarakat Argentina, Paraguay, dan Uruguay pada 16 Juni 2019 lalu, di mana setidaknya 48 juta manusia terdampak akibat peristiwa blackout ini. Insiden tersebut diduga terjadi karena kegagalan penghubungan listrik antar negara yang tidak dapat dijelaskan. Pemadaman ini terjadi ketika para pemilih sedang memberikan suara dalam pemilihan gubernur di Argentina, sehingga mereka terpaksa menggunakan cahaya telepon seluler saat memilih calon yang diinginkan. Otoritas berwenang bekerja keras untuk memulihkan jaringan listrik agar dapat kembali beroperasi,
Namun hingga siang hari, listrik baru berhasil menjangkau 500 juta warga Argentina saja. Sementara puluhan juta masyarakat lain harus menunggu dalam kurun waktu yang cukup lama. Oke ya, dari video yang tadi sudah ditonton, tadi disampaikan bahwa terjadi hal apa? Blackout atau? Oke, pemadaman listrik. Jadi ternyata walaupun listrik kita sudah disuplai menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada peristiwa yang bisa terjadi yang tidak kita duga. Salah satunya adalah pemadaman listrik. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan suatu solusi bagaimana yang pertama tadi bisa menghemat yang namanya BBM karena sudah terjadi kelangkaan BBM. Yang kedua, jika kondisi ada pemadaman listrik, kita bisa memanfaatkan energi yang lain ketika listrik dari PLN mati atau padam. Nah, salah satunya memanfaatkan apa? Genset. Atau sumber energi yang lain yang dapat diperbarui, kita bisa memanfaatkan yang lainnya. Tadi kan selain ada air, ada apa lagi nih? Angin, ada apa lagi? Matahari. Nah, dari pilihan sumber energi yang dapat diperbarui, coba kita analisis. Kira-kira sumber energi mana yang bisa kita manfaatkan? Kalau tadi air, mungkin tidak semua daerah di sini mempunyai sumber air. Atau bisa kita manfaatkan air ini. Air ini kalau untuk kendaraan, untuk mengubah kendaraan yang pakai BBM menggunakan air agak sulit ya. Selain air coba. Oke, matahari, betul sekali. Kalau kita analisis sekarang, sumber energi matahari bisa nggak menghasilkan energi listrik? Bisa. Bisa ya? Dengan memanfaatkan apa? Panel, betul sekali ya. Jadi energi matahari kita bisa rubah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan panel surya atau solar cell yang kita sebut ya. Nah, ini bisa mengatasi masalah pemadaman listrik tadi. Kalau untuk masalah yang BBM, bisa nggak panel surya kita manfaatkan untuk kendaraan? Bisa? Bisa. Jadi kendaraan berenergi listrik dari panel surya. Nah, ini tadi kalian sudah menemukan solusi. Ternyata, nah, cara menyelesaikan masalahnya tadi menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui yang kita bisa ambil adalah panel surya dengan memanfaatkan sumber energi matahari. Nah, sekarang tugas kita adalah kita mencoba terlebih dahulu memanfaatkan sumber energi matahari sebagai bentuk energi alternatif yang kita bisa manfaatkan untuk menangani masalah yang ada yang Ibu tampilkan tadi. Yang pertama masalah pemadaman listrik, yang kedua masalah BBM. Oke, sekarang silahkan kalian membentuk suatu kelompok. Minggu lalu sudah Ibu bentuk kelompoknya, silahkan hari ini duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan minggu lalu. Oke, silahkan duduk terlebih dahulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silahkan duduk di sini. Kelompok 1 silahkan pindah. Oh, sini aja. Oke, kelompok 1 silahkan duduk di sini. Kelompok 2 silahkan pindah di sini yang merasa kelompok 2. Silahkan pindah ke sini. Kelompok 3 silahkan di sini. Kumpul di sini yang merasa kelompok 3 bersama gabung sama teman-temannya. Kelompok 4 silahkan gabung. Di sini ada proyektor ya. Di sini aja nih. Kelompok 4 silahkan gabung di sini. Kemudian kelompok 5 di sini. Silahkan gabung sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Pindah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan. Oke, sudah ya? Sudah membentuk kelompok semua. Kelompok 1 lengkap. Kelompok 2 lengkap. Kelompok 3 lengkap. Oke, Ibu bagikan LKPD terlebih dahulu sambil membentuk siapa ketua kelompoknya. Oke ya. Sambil membentuk siapa. Oke, dipelajari dulu LKPD-nya. Oke, dipelajari dulu LKPD-nya.
Oke, dipelajari dulu LKPD-nya. Dibaca ya LKPD-nya, dipahami. Ini LKPD-nya dipahami, dibaca. Ini LKPD-nya dipahami, dibaca. Oke, Ibu beri waktu 3 menit untuk membaca LKPD. Harus dibaca dengan teliti supaya apa yang harus diisikan di LKPD paham. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Gambar. Gambar apa itu? Desain proyeknya tadi. Satu aja. Iya. Pakai pulpen, pakai spidol. Oke ya. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Sekarang perhatikan dari LKPD yang sudah kalian peroleh, tugas kalian yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menyusun atau menggambar desain dari suatu produk yang sudah kalian pilih untuk bisa menyelesaikan dua masalah tadi. Jadi produk yang memanfaatkan energi terbarukan, yaitu panel surya yang memanfaatkan sumber energi matahari. Oke, sekarang silakan diskusi dalam kelompok, digambar desainnya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan ditanyakan. Oke, silakan dikerjakan. Oke ya, jadi ada dua yang gambar, yang satu ngerjain ini LKPD-nya. Jadi ini wajib diisi, kemudian dua gambar. Oke, yang satu pakai pensil hitam putih, yang satu berwarna. Kalau kertas pakai pulpen nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada ya pakai spidol aja. Yang satu ngisi ini, jadi berbagi tugas biar cepat selesai. Itu ada pulpen tuh. Nama kelompoknya kalau kurang ditambahin aja nomornya. Ini sih nggak dikasih lagi nih. Oke ya, kita bikin kesepakatan nih. Dalam pembuatan desainnya, Ibu beri waktu 30 menit. Ya, sepakat ya? Selesai ya? Selesai nggak 30 menit untuk desainnya? Selesai. Oke, kita kesepakatan bahwa dalam pembuatan desain proyeknya atau produknya dalam waktu 30 menit. Gede. Oke. Oke, ayo digambar. Rangkaiannya aja, hari ini rangkaiannya aja. Nggak apa-apa. Yang penting terlihat bentuknya. Itu ada penggaris, pakai penggaris biar rapi. Gambar batangannya mau bentuk mobil. Dalamnya nggak udah kan cuma gambar. Rangka, ban. Ya, betul kan sederhana, ada ban, ada rangka. Nama kelompoknya di depannya jangan lupa ditulis ya. Sama kelasnya. Oke, sudah gambar, ayo dimulai. Wih, keren gambarannya.
Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya di lembar depan ya. Ya, oke, lanjut lembar berikutnya. Mana ini ditunjukin gambarnya, biar bisa nyontoh. Iya, judulnya apa? Nama produknya? Mobil tenaga surya. Mobil tenaga surya. Alatnya apa? Iya, alatnya juga. Oke, 2 orang yang gambar. Siapkan juga 2 orang yang presentasi. Nggak apa-apa. Kalau bisa nggak pakai penggaris ya nggak apa-apa, nggak pakai penggaris. Iya. Ini satu lagi nih digambar nih. Ikutin. Alat pensil, alat sama bahan. Ini ada spidol. Ini alat bahannya. Enggak, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk buat itu, buat proyeknya. Alat dan bahan untuk buat proyeknya itu apa aja? Ditulis. Itu gimana itu, Bu? Nah, bantu. Produknya itu alat dan bahannya apa aja yang dibutuhkan? Ini panel surya gitu. Ini aja dulu nih. Ya, panel surya, dinamo, ya. Ini nggak mau nyari di internet. Oke. Sudah nyampe mana? Itu gambar garis. Oke. Kurang penggarisnya ya. Itu ada penggaris lebih. Ada lah gua. Nah, mulai di kelas 1 dari planning. Ini bukan. Sudah sampai mana gambarnya? Oh, bisa gambar berarti ini ya. Dijawab dengan jujur. Yang lainnya udah diisi, tabel berikutnya sebelumnya, isian titik-titik sebelumnya. Oh iya, silakan. Nah itu, ini alat dan bahan untuk buat ini apa aja. Desainnya di sini, karena di situ nggak cukup. Nah, prinsip kerjanya kayak mana ditulis. Ya. Dan lama-lama. Di situ alat dan bahan yang dibutuhkan yang untuk buat ini ya, buat produknya alat dan bahannya apa aja? Apa yang enggak dong? Kata Anipaldi. Alat dan bahan. Alat dan bahan untuk buat ininya. Oke, sip. Ini apa judulnya proyeknya itu? Mobil Tamiya. Ya, mobil Tamiya tenaga surya boleh. cuma mirip, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ini apa? Gambar seperti itu. Sama. Sama. Tulisan nih baru lonjong.
Sabar, salah ini. Kamu yang agak gede bikinnya. Ya, kamu ini banyak pakai ini. Nggak bisa, ngikutin aja. Ikutin tuh. Ini untuk buat ban ya? Iya ini. Enggak lah gedean mah. Gedean. Enggak apa-apa Ibu ya. Nggak apa-apa. Soda. Waktu kita nggak lama, cepet ya ngerjain ya. Nggak usah, desainnya udah ini kan. Yang itu aja. Prinsip kerjanya kayak mana ditulis. Ternyata energi matahari bisa untuk dalam produk itu dimanfaatkan untuk apa gitu. Kesimpulan dari ini mobil tenaga surya menggunakan tenaga matahari. Iya. Bisa digunakan untuk sehari-hari dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Ya, boleh kayak gitu boleh. Untuk saya ngomong gini nih Bu, 1 menit lupa saya ngomong apa. Makanya ditulis biar nggak lupa. Mobil ini menggunakan untuk menggerakkan apanya ini? Menggerakkan ya. Ini langsung ke roda apa pakai dinamo? Roda atau dinamo? Dinamo dulu lah. Nah, ditulis untuk menggerakkan dinamo. Nah, di dinamonya itu dimanfaatkan untuk menggerakkan rodanya. Oke, ditulis. Yang tadi juga disampaikan ya, ditulis juga. Dicoret nggak apa-apa, itu kalau nggak ada tip X dicoret aja. Oke, 1 udah selesai ya? Dua project ya? Dua kamar kan? Iya, 2. Tapi yang minimal 1 harus jadi dulu untuk nanti dipresentasikan.
Bu, presentasi itu menjelasin ini kan? Iya, betul. Ya, kalau ini gampang. Iya kan, karena kalian yang buat, kalian harus bisa mempresentasikan. Tadi Bu, Sumber energi, macam-macam sumber energi. Macam-macam sumber energi. Nah, ini ditulis. Yang ada dua kan, yang tidak dapat diperbarui sama yang nah, contohnya apa aja? Ya. Ya, betul. Oke. Ya. Nah, dan dinamo ini berfungsi untuk menggerakkan roda pada mobil. Dinamo. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, untuk kesimpulan nanti diisi ini aja. Kesimpulan itu macam-macam sumber energi. Jadi ada energi yang dapat diperbarui sama energi yang tidak dapat diperbarui kan. Nah, boleh searching. Kayak gini tadi, kesimpulan dari ini. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Sudah selesai, sampai mana gambarnya? Lupa sih. Nggak apa-apa. ini prinsip kerja di sini gimana? Iya, prinsip kerja dari produknya itu kayak mana? Prinsip kerja dari produknya itu kayak mana ditulis. Jadi nama produknya apa? Mobil. Nah, itu prinsip kerjanya kayak mana? Jadi mobil ini digerakkan dengan menggunakan tenaga surya untuk menggerakkan dinamo, dinamonya untuk menggerakkan mobilnya. Nah, kan ada prinsip kerjanya nih dari produknya ini. Oke, silahkan dikerjakan sendiri. Mau dibuat mainan, mau hujan, Bu. Spidolnya, Bu. Oke, sih. Ini kode ini Bu. Oh, menit sih, yuk. Ya harus samaan, tapi warnanya beda kan. Oh ya nggak apa-apa. Ini gambarnya dua nih.
HP siapa itu yang bunyi? Oke, di silent HP-nya ya. Sudah ditulis tadi? Mana coba lihat? Yang bener lagu itu. Baca nggak bu? Baca nggak bu? Sandi kok kamu nggak ngabarin aku? Yang tidak dapat diperbarui tadi contohnya mana? Dua-dua aja ditulis. Ya. Sudah selesai? Oh, udah. Oke, sip. Tinggal ngisi itunya aja, LKPD-nya. Sudah Sadi. Nanti disiapkan yang presentasi 2 orang ya. Nanti pas presentasi disebutkan dari kelompok mana, nama anggota kelompoknya siapa aja, ya. Kemudian alat dan bahan, nama produknya apa. Kurang paham kalau di sekolah, siang mungkin. Nanti siapa yang mau maju presentasi? Hanif sama Bima. Gitu ya, jangan lupa salam, ucapkan nama kelompoknya. Kemudian dibacakan ininya. Kalau ininya bacanya nanti dari sini. Dari judul proyeknya. Ini, kemudian alat dan bahannya, terus desainnya ini ditunjukin, prinsip kerjanya kayak mana. Oke, nanti jangan lupa disiapkan untuk presentasinya 2 orang ya. Yang maju siapa nanti? Siapkan 2 orang. Yang dipresentasikan nanti sampai di prinsip kerja ini ya. Dari pertama judulnya apa, alat dan bahannya apa, desainnya kayak mana ini ditunjukin, prinsip kerjanya kayak mana juga dijelasin. Salam, sebutkan dari kelompok mana, ya 2 orang aja cukup. Yang baru Sudah selesai? Oke, nanti disiapkan 2 orang untuk presentasi ya. Yang dipresentasiin sampai dengan ke prinsip kerjanya. Dari judul produknya apa, nih dari judulnya apa, kemudian ininya apa, desainnya nanti ditunjukin, kemudian prinsip kerjanya kayak mana, sama kesimpulan ya. Ucapan salam dari kelompok mana gitu. Nanti disiapkan ya untuk presentasi 2 orang. Sebut salam, sebutkan nama dari kelompok siapa, kemudian bacanya dari sini. Dari sini. Oke, kemudian apa perkiraan alat dan bahannya, desainnya nanti ditunjukin, kemudian prinsip kerjanya kayak mana, kesimpulannya kayak mana. Jadi kalau ada kelompok yang maju, kalian bertanya, ya, menanggapi. Udah bentar lagi selesai ya? Kenapa? Oh gitu ya. Oh siap. Udah mau janji. Udah ini. Kalau kita emang kau bener terus. Ini udah diisi nih. Ini sudah diisi. Coba Ibu lihat ya.
Ini kan Ya. namanya plus ya, Bu ya. Ya, nanti disebutkan waktu presentasi ya, disebutkan. Ini kan ini pas urut tadi Mobil Tamiya tenaga surya. ngambek ya. Soalnya sih kan gitu terus kok. Banyak apa itu? Racing online. Ini belum nih terakhir nih. Halo, kayak Benny, kayak Bani, warna-warni. Simpulan. Iya, jadi. Iya. Iya. Iya, sampai kesimpulan. Iya, ini nanti untuk refleksi nanti terakhir. Hah? Terserah desainnya. Iya. Atau mau warna yang lain juga nggak masalah. Mau dibuat warna yang lain juga nggak masalah. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Silakan diisi yang belum diisi. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke, diselesaikan yang belum selesai. Tinggal 5 menit lagi waktu kita. Ya, kesimpulannya dibuat. Kan gue bantuin lu Nanti kalau kelompok lain maju, kalian bertanya ya. Sebutkan nama dari kelompok mana. Oke. Ayo 5 menit lagi kita selesaikan. Senjat untuk ini kerjanya apa dia? Buat soalnya Berapa cm harganya? stiker kita tempelkan ini lembaran. Temor yang bagus itu ya, itu malah langsung bentuk kalau dari Iya. Nanti diterangin, ini panelnya, misalnya diterangin, ini panel, ini rodanya, ini dinamonya di mana, lokasinya, ya. Nanti dari gambar ini diterangin ya, mana panelnya, mana pompanya di mana. ini yang diwarnain kan? Pompanya di bawah. Ya nggak apa-apa, nanti diomongin aja, pompanya berada di bawah. Apa? Ini yang diwarnain. Gua ngikut suara terbanyak bilang. Nggak apa-apa, nggak diwarnai nggak apa-apa, mau diwarnai juga nggak masalah. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Bu, yang penjelasan di depan itu tuh cara kerjanya tuh Iya, ya ini dari sini nih. dari mana? Dari sini. Belum kan ini belum selesai. Belum, aduh, ayo waktunya habis dari sini, judulnya apa? Kemudian alat dan bahannya apa, perkiraannya. Desainnya nanti ditunjukin, desainnya. Kemudian prinsip kerjanya kayak mana. Dari panel surya digunakan untuk menghidupkan apa aja. Karena baterainya misalnya kurang, bisa menggunakan baterai yang lain untuk ngidupin apa. Atau disimpan dulu tenaga suryanya ke baterai misalnya. Ini kesimpulannya tadi ditulis ya, yang tadi ya. Sudah selesai? Oke, nanti dijelasin, ini panelnya, ini dinamonya, untuk gerakin roda yang mana. Nanti
yang satu presentasi, yang satu bawa desainnya ya. Yang satu presentasi, yang satu nunjukin desainnya. Warna hitam putih aja Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, itu udah ada yang berwarna. Jadi nanti yang satu presentasi, yang satu bawa desainnya. Jadi 2 yang maju presentasi. Ini juga nanti yang presentasi nggak ngomong satu, yang satunya bawa desainnya ya. Saya bawa desainnya. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Ini kelompok 5 sudah selesai, kelompok 5. Kelompok 4 sudah selesai. Sudah, LKPD sudah keisi semua. Oke, udah siap presentasi ya. Nanti kalau ada yang nanya, ini ditanya ya. Bahannya apa aja, ramah lingkungan apa enggak. Oke, tinggal ini ya. Siap. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Itu bagus Pak. Bentar lagi. Oke, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Oke, udah selesai ya. Ya, nanti yang ditunjukin itu nggak apa. Nanti satu bawa perancangannya, satu presentasi ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Oke, siap. Tinggal presentasinya. Yang ini jangan lupa ditulis. Ditulis. Oke, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10, silakan yang sudah selesai, kelompok mana yang sudah selesai tadi Ibu lihat sepertinya kelompok 4 ya. Oke, boleh maju ke depan untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan kelompok 4, dibawa desainnya. Ketika kelompok ada yang maju ke depan untuk presentasi, harapannya kelompok yang lain menanggapi, memperhatikan, dan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dengan menyebutkan nama dan dari kelompok berapa. Paham ya? Oke, silakan kelompok 4 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil rencana dulu proyek, yaitu mobil wind tenaga surya. Perkiraan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat, mobil kecil, tang kecil, dan lem perekat. Bahan, rangka mobil, STI, roda plastik, gear, panel, dinamo, baut. Prinsip kerjanya, mobil ini menggunakan tenaga surya yang digerakkan oleh dinamo yang berfungsi menggerakkan roda. Kesimpulan, bisa menciptakan mobil sendiri dan ramah lingkungan, tidak berpolusi. Oke, boleh ditunjukkan hasil desainnya, dikasih tahu, diterangkan mana lokasinya. Satu megang, ya boleh. Inilah hasil desain. Inilah hasil desain dari kelompok kami. Panel suryanya di mana dijelasin. Panel surya di sini, dinamo di depan untuk menggerakkan roda depan. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Produknya apa, Nak? Mobil tenaga surya. Jadi silakan ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Oke, silakan. Oke, silakan Lutfian. Nak, dipersilakan. Yang digunakan. Rangka mobil, isian roda, plastik, sifat biji, gear, panel, dinamo, baut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mau bertanya? Silakan. Dari kelompok mana, nama? Berapa harga dana yang dikeluarkan untuk produk tersebut? Oke, berapa kisaran biaya untuk membuat produk tersebut?
Cukup? Tanya lagi, ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tawarkan ke teman-temannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, boleh diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dikumpul. Silakan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra dan berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama proyek kami yaitu miniatur rumah panel surya. Suaranya yang lain. Perkiraan alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu gunting, lem, isolasi, mistar, cutter, cat, dan kuas. Bahan: kardus, kabel, lampu hias, batu baterai, panel surya, dinamo Tamiya, kincir angin, dan sampah. Oke. Cara kerja proyek kami yaitu sinar matahari yang diserap oleh panel surya atau sel surya kemudian dihubungkan ke batu baterai cas, lalu dari energi yang sudah diserap kemudian disimpan menggunakan batu baterai cas, lalu dihubungkan ke saklar supaya dapat dikontrol dengan baik, lalu disalurkan ke lampu dan kipas. Kesimpulannya, panel surya maupun energi surya mampu berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global. Selain panel surya dapat menjadi alternatif pembangkit listrik mandiri. Oke, boleh ditunjukkan desainnya. Oke, adapun ini desain. Oke, dijelasin desainnya. Di atas terdapat panel surya. Kemudian dari panel surya dihubungkan ke batu baterai cas. Lalu dari batu baterai cas bisa disalurkan ke lampu, ke kipas, dikontrol menggunakan saklar. Oke. Sekian. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Sebutkan namanya. Oke, silakan dari kelompok. Berapa biaya yang dikeluarkan? Biaya yang kami keluarkan sekitar 150-an. Oke, 150.000. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tawarkan lagi nak untuk bertanya. Ayo, Surya tawarkan lagi. Ada yang ingin dipertanya? Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk itu? Waktu yang kami butuhkan dalam perancangan atau pembuatan produk ini minimal 3 hari sampai 1 minggu. Oke, ada lagi? Tawarkan lagi. Oke, silakan dari kelompok mana? Produk tersebut menggunakan berapa baterai? Produk kami menggunakan 4 baterai cas. 4 baterai cas. Oke, tawarkan lagi nak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok 2. Tadi produknya rumah tenaga surya ya? Ya, silakan. Atau cukup? Oke, diberikan kesempatan kelompok lain untuk presentasi. Boleh ditutup nak. Sekian, terima kasih.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apresiasi dulu tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Rifaldi, Hadim Jatiano, Aprian Jalanda, Indra Kurniawan, dan saya Indima Nurkol. Judul proyek kelompok 1 adalah Watering Using Solar Power. Watering using solar power. Perkiraan alat dan bahan yang dibutuhkan adalah cutter, solder, lem tembak, gunting, gas, dan bensin. Bahannya kardus, botol, nampan, water pump, sedotan air, saklar, cat, dan panel surya. Prinsip kerjanya adalah menyedot air ke penampungan, kemudian disalurkan ke berbagai fungsi seperti untuk menyiram tanaman yang menggunakan panel surya. Kesimpulannya adalah alat yang kami buat menggunakan energi terbarukan, yaitu energi matahari atau surya. Alat ini adalah alat prototip yang kami buat untuk mendukung pertanian di Indonesia agar lebih maju melalui sistem hidroponik. Oke, desainnya ditunjukkan, desainnya. Oke, diterangin. Di sini kami menggunakan sebuah panel surya, nampan, saklar lengkap, botol, dan water pump. Water pump ini berada di bawah kardus ini. Oke, silakan. Jika ada. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebutkan nama dari kelompok berapa? Nama saya Surya Saputra dari kelompok 2. Saya ingin pertama, apakah produk itu tersebut aman atau tidak? Jika emang aman, jelaskan. Jika emang tidak, jelaskan. Oke, silakan. Produk ini aman karena tidak menggunakan energi listrik yang terlalu besar dan juga alat utamanya berada di bawah area yang tertutup. Oke. Oke. Tawarkan lagi, Nak. Tuh. Ada yang bertanya lagi? Sebutkan nama dari kelompok. Suara yang lain. Saya ingin menanyakan berapa daya untuk menggunakan daya sebesar 6 volt. Ya. Oke, ditawarkan lagi. Oke, yang mau bertanya lagi, sebutkan nama. Oke, silakan. Nama saya Renanda dari kelompok 2. Estimasi biaya yang dikeluarkan dalam produk itu berapa? Biaya yang dikeluarkan dalam membuat produk ini adalah sebesar Rp70.000. Oke. Ada yang bertanya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan. Waktu yang dibutuhkan. Hanya membutuhkan waktu 1 hari. Oke. Ada yang bertanyakan? Oke, cukup ditutup. Oke, satu lagi bolehlah, silakan. Ukuran nampan yang digunakan? Ukuran nampan yang digunakan adalah 40 kali 15 cm. Oke. Oke ya. Masih ada satu kelompok lagi yang belum presentasi. Boleh ditutup untuk kelompok 1 ya, luar biasa. Ternyata banyak yang antusias dari kelompok yang lain. Oke, boleh. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan oleh kelompok 1. Oke, halo. Hai. Hai, halo, hai. Wah, kan udah mulai buyar konsentrasinya. Oke ya, beri tepuk tangan dulu untuk beberapa teman kita yang presentasi hari ini. Oke ya. Ibu acungkan jempol untuk
keberaniannya, kekreatifannya dalam pembuatan proyek. Selanjutnya, sebelum kita menyimpulkan materi hari ini, Ibu tanya dulu nih, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 tadi yang presentasi, ternyata produknya bervariasi. Ada yang buat water pump, ada yang buat rumah tenaga surya, ada yang membuat mobil tenaga surya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata dari produk panel surya yang memanfaatkan energi matahari bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis produk. Salah satunya mobil, tadi untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM. Kemudian ada yang buat rumah, ternyata bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan nyala lampu kalau misalnya terjadi pemadaman listrik. Oke, dari 4 temannya tadi yang presentasi, kira-kira nih kesimpulan apa yang diperoleh dari presentasi tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dari presentasi, dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa? Oke, ada yang berani menyimpulkan kesimpulan materi hari ini tadi setelah presentasi tadi? Tadi kesimpulannya yang ditulis di ini? Ya. Oke, silakan yang mau menyebutkan kesimpulan hari ini. Oke, silakan Surya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sumber energi terbagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui adalah matahari, ombak, angin, dan air. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak bumi, gas, alam, batu bara, dan nuklir. Sekian. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong, biar nggak ngantuk. Oke ya, terima kasih kepada Surya. Tadi yang dikatakan oleh Surya benar ya, bahwasannya, oke, konsentrasi lagi. Sebelum ke kesimpulan hari ini nih. Oke, sudah? Oke, sudah. Kesimpulannya disebutkan oleh Surya tadi benar. Ternyata sumber energi ini ada 2. Ada sumber energi terbarukan dengan sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, sumber energi yang terbarukan itu merupakan sumber energi yang bisa didaur ulang atau bisa diambil dengan cepat oleh alam, diperbarui dengan cepat oleh alam. Contohnya tadi bisa disebutkan ada air, angin, dan salah satunya adalah tenaga matahari, sumber energi dari matahari yang dimanfaatkan atau ditangkap oleh panel surya. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini akan habis jika tidak didaur ulang. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, gas alam, dan nuklir. Selanjutnya, ternyata di Indonesia ini sumber energi terbarukannya sangat banyak. Bahkan kita sudah memanfaatkannya. Contohnya, untuk pembangkit listrik tenaga. Halo. Oke, konsentrasi dulu ke depan. Oke, sudah. Nah, Indonesia sendiri memanfaatkan sumber dari air untuk pembangkit listrik. Artinya sudah memanfaatkan sumber energi yang terbarukan. Kemudian ada energi angin, energi surya, energi tidal. Nah, ini sumber-sumber energi yang sudah dimanfaatkan selain di negara kita. Bahkan negara-negara maju di dunia sudah memanfaatkan atau sudah beralih ke energi terbarukan. Gunanya untuk apa? Untuk mengatasi masalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, sebelumnya setelah ini kita akan melakukan refleksi. Tapi sebelum melakukan refleksi, Ibu tanya dulu nih. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Nah,
tadi kan kalian sudah membuat desain proyeknya. Minggu depan pada pertemuan selanjutnya kalian bisa membuat proyeknya atau produknya, prototipe secara nyata dari desain yang kalian buat hari ini. Paham ya? Oke, di lembar LKPD terakhir tadi ada refleksi. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu 1 menit untuk mengerjakan refleksinya. Silahkan. Sudah? Refleksinya sudah dikerjakan. Oke. Refleksinya sudah dikerjakan. Nah, ini belum nih. Ini tanpa mengeluarkan dana. Tanpa mengeluarkan dana. Oke. Sudah refleksinya? Ini kan Iya, sudah selesai. Oke, boleh dikumpul. Sudah selesai. Nggak apa-apa. Oke, sekarang silakan dirapihkan kembali alat-alatnya, disusun kembali yang rapi, kemudian sudah, kalau sudah dikumpulkan ke depan, alat dan bahan yang tadi digunakan. Oke, taruh sini nak. Taruh sini. Nanti taruh aja. Oke, mejanya dirapikan kembali ya. Oke ya. Untuk pertemuan selanjutnya, oke, kursinya dirapikan dulu nak. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih materi yang sama mengenai energi terbarukan, tapi untuk sebelum pada pertemuan berikutnya, produk atau desain yang tadi kalian buat, kita harus kerjasama di dalam kelompok, boleh dikerjakan di luar jam pelajaran ataupun dikerjakan di rumah. Kita membuat dari desain yang sudah dibikin tadi, produk prototipenya kita buat, minggu depan pada pertemuan selanjutnya produknya dibawa. Paham ya? Bisa? Bisa, oke. Ibu ucapkan terima kasih pada pertemuan hari ini. Kalian sungguh sudah luar biasa. Sebelum ditutup, kita beri apresiasi dulu untuk kelas kita. Oke. Karena tadi kita mulai dengan doa, berarti kita tutup dengan doa kembali. Oke, silakan ketua kelas dibantu untuk memimpin doa. Semuanya berdoa mulai. Oke, terima kasih. Silakan pulang, hati-hati di jalan dan tetap selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih.